biasa dipanggil Asen. Cuman kalau di usaha saya itu orang lebih kenal saya itu Asen Grahara itu. Gue bikin, model kan kita juga dia kan punya rumah. Kosan kalau bikinin dong kitchen set, ya kan nggak? Oke cuy, gue bikinin ya kan. Cuma bikin gimana? Kotak-kotak aja. Oke, gue bikin kotak-kotak cuman hitungannya kotak begini lah. Hanya dibagi dua, biar pintu 2 biji udah bisa masuk gitu kan? Pasang, miring semuanya kagak bisa ikut. Saya awalnya sebenarnya saya hobi di reptil, ya kan. Cuman karena saya kan suka reptil, saya sama di kura-kura, saya suka bikin kandang buat dia sebenarnya. Jadi habis itu saya bikin, teman-teman kita sendiri kan ngelihat, bagus. Karena juga saya pribadi itu saya juga emang orangnya ya nggak bisa diem sih, suka otak-atik inilah, bikin yang aneh-aneh, yang unik-unik kan, saya gitu. Nah, kelamaan saya pikir udahlah kita fokuskan aja, ya kan. Setidaknya kan juga banyak teman-teman juga yang butuh gitu kan, lebih banyak sih ke kalangan teman-teman yang dekat-dekat saya sih. Selama ini sih ya saya lebih bikin buat kura-kura darat ya terutama ya, itu sama bearded dragon. Karena ya kita masukin ke terrarium itu lebih simpen suhunya itu lebih bagus, makanya saya lebih fokusan terrarium ini paling lebih buat kura-kura. Jadi kita satu sebenarnya sih terrarium satu itu buat irit listrik sih sebenarnya. Karena kan saat di dalam tera itu kan udah ada lampu dan suhunya masih terkontrol di dalam satu ruangan. Nah, jadi kita listrik gak boros. Itu yang utama sebenarnya. Kalau sebenarnya saya sih usaha udah lebih dari 10 tahun buat bikin ginian. Cuman saya tekunin sekitar 3-4 tahun yang lalu lah. Kalau saya sih gini, biasa sih saya kalau harga sama itu saya tergantung ke modelnya gimana, terus ukurannya gimana, ya kan? Sama ya, saya kasih harga itu bisa harga standar ya. Bisa kalau ukuran kecil kita bisa dari start bisa dari 600, bisa 500 juga bisa, tergantung kita ke custom modelnya sama ke tingkat sulitannya gimana. Gitu ya kan. Cuman lebih kalau nanti saya mau tambah aksesoris begini, saya nggak mau pusing lah, saya mau biarnya cuma naruh doang, kura-kuranya beliin lampu doang, udah dia hidup sendiri, yang penting kasih makan sendiri, saya kasih makan aja udah. Nah, saya juga kita settingin sesuai dengan maunya, gitu. Jadi kalau itu kadang kalau range harga sampai maksimalnya itu nggak bisa kita tentukan. Ada yang sampai kita bikin saya ada sampai 20 juta juga ada. Sebenarnya sih kalau selama ini sih saya sih belum sampai ada resiko. Ibarat kita kan biasa kan kalau kita usaha kita takutnya kan wah ini bakal sepi nih, bakal rugi nih ya. Kayak kita pikir gitu kan. Cuman kalau selama ini sih saya belum sempat. Saya dulu sih sempat mikir wah ini kedepannya saya pasti Tera udah sepi nih kan. Cuman karena kita harus pikir, jadi kalau saya kalau udah saya udah punya pirasat kayak gitu, saya udah langsung mikir saya harus pakai model apa, saya bikin apa biar orang kepikiran, ini bagus nih, saya mau lagi. Nah, itu yang saya biasa bikin kayak gitu. Jadi kayak ide-ide kita munculin apa, model yang lain lah, ada tambahan yang lain lah. Bisa saya sih terakhir ini lagi kombinasi sih, terrarium ini sama dengan lemari-lemari saya gabung. Jadi bawah bisa jadi lemari, bisa mau model lemari TV bisa, atasnya bisa bawa kandang, atasnya jadi meja kantor. Saya juga masih main gitu semua. Gitu, saya lagi kombinasi gitu. Sebenarnya yang pertama yang kita siapin itu komitmen, Pak saya bilang. Kita kayak gini kan, ya kita kan bukannya, gua mau bikin nih, udah bikin hari ini selesai, besok udah nggak mau lagi, ya kan? Satu kan kita mau kemauan kita dulu buat belajar. Kedua kita punya dana itu buat siapin mesin, ya kan? Sedia mesin buat potong lah, yang paling gampang sebenarnya bor, ya kan? Paling gerinda, ya paling circle atau gergaji kalau sanggup gergaji tangan terus ya kuat sih, nggak apa-apa silakan. Kalau kita circle kan gunanya kan enak biar gampang motongnya, itu salah satunya. Kalau sisanya sih ya
tinggal kita semangat kita aja, dan kita juga harus ya optimis sendiri lah. Kalau kita kan ibarat kata kan, kalau harapin orang lain kan nggak bakal kita berjalan usaha kita. Jadi kita ya lu misalnya kan kita mau mulai sendiri kan nggak mungkin kita langsung tiba-tiba cari karyawan. Maksudnya mau kerja apa ya kan, kita mau biaya di mana, itu kan jadi biaya gede. Mau nggak mau kita harus terjun dulu, kita suka dulu, nah baru kita bisa jalanin usaha ini. Kalau saya sih kalau pasti yang pasti banyak, karena kan saya di wilayah Tangerang sama Jabodetabek lah, itu sih udah pasti banyak, nggak mungkin enggak itu kan. Nah, cuman kalau daerah Jawa saya lebih sering ke Semarang, Surabaya, itu 2 kota itu paling sering saya kalau di Jawa. Kalau ini sih akhir-akhir ini sih ke Medan lebih sering. Medan lebih banyak, cuman sih Medan ya nggak terlalu gede ya, karena kan ongkosnya lebih bisa, kalau lemarinya segede gini bisa ongkosnya lebih mahal dari lemarinya jatuhnya gitu. Nah, kayak saya juga lagi siapin ya model-model yang knockdown lah, jadi biar setidaknya mau keluar kota manapun saya bisa meminimalis harga ongkirnya. Kalau saya bermimpi bahwa ya satu ya pasti mimpinya ini pengennya jadi besar, dalam arti ya kalau perlu satu Indonesia ini kenal saya. Kalau saya sih bermimpi itu, makanya saya masih ya siapin lah, supaya masih ada siap-siapin ide-ide yang mungkin ya bertahap ya, semoga berhasil sih. Cuman kita kan kita punya ide, belum tentu kita jalankan kita bisa betul-betul berhasil kan gitu. Nah kayak saya lagi ya setidaknya kayak kita orang-orang furniture kan main di model Olimpik gitu kan, bisa dibongkar pasang, bisa kirim kemana aja bisa. Nah itulah mimpi gua. Di situ pengen biar ya setidaknya orang suka ngambil, mau kirim ke Papua kemana, kita bisa kirim semua ya, otomatis kita Indonesia kita ada. Jadi malah kalau perlu ya setiap orang pemain reptil lah itu ada kandang di situ, rumah kandang dari Asen Geraha Reptil. Nah, yang penting mimpinya itu sih. Kalau saya sendiri terus terang saya juga bingung. Bukannya karena ini. Banyak orang temen ya, banyak yang customer yang udah pesan sama orang lain, dia bilang, kok saya lebih suka sama situ ya, kerjanya kok beda ya. Saya bilang, kalau saya pribadi saya kan hanya kerja karena saya kalau kerja gini menurut saya bagus, udah saya oke. Kalau saya sendiri nggak seret, saya juga mau jual ke orang, mau kasih ke orang juga kadang kita juga bertanya-tanya, takut komplain lah, yang pasti utama kan takut komplain. Habis itu kan kerjaan ribet, apalagi yang di luar kota. Di luar kota kalau udah komplainan udah pusing, saya juga sendiri udah bingung gitu. Nah kita juga, temen ya rata-rata sampai sekarang ini sih pada puas, pada ya lebih rekomen sih gitu. Jadi mungkin dari mulut ke mulut jadi orang lebih suka lah katanya, bagus ini. Dan juga kan kita ya terus terang kan hampir kandang di Jabodetabek itu ada yang pemain reptil yang ya lumayan kandang saya ada di rumah dia hampir situ. Jadi rata-rata itu orang bisa menilai sendiri sih. Itu salah satu. Jadi banyak kan orang kan main reptil, wah saya mau main ke furniture, sebenarnya itu ke tukang furniture bisa gitu. Jadi nggak saya bilang, wah ini nggak bisa, tukang furniture bisa kerja kita, nggak mungkin saya bilang. Itu malah dia lebih bagus dari saya. Cuman bedanya dia nggak ngerti cara habitat itu reptilnya, kita biar dalam isi apa, kura-kura aja pun banyak jenis dan banyak cara-cara itu hidupnya beda-beda, dengan suhunya beda. Kita harus settingnya lah, pengaturannya itu biar itu, makanya disitulah orang tertarik karena dia percaya saya kan mau piara reptil bukannya dengan nilai 10.000 ya kan, dengan kadang 1 juta atau 2 juta atau puluhan juta kan reptil yang diisi kan, nggak mungkin abal-abal dia carinya sembarang. Jadi itu kan kadang kita resiko pikir, saya udah kandang udah bagus nih, tahu sirkulasi nggak bagus ya kan, dari kelistrikannya kurang, jadi buat pengaturan suhunya kurang. Nah itu kan bikin reptil sendiri itu nggak sehat. Malnya, jadi buat malnya kita mau potong berapa, inilah pembatasnya. Ini yang bikin motong. Tinggal dorong, ini kan gini, ini sih circle sebenarnya, ini mesin circle, ya kan. Ini bisa kita buat potong bebas. Kalau kalian, karena gua di sini kan gua ya potongnya kan dalam jumlah besar, jadi gua balikin pisaunya itu di bawah meja, gua naikin. Ini pada umumnya sama semua orang furniture sama, ya kan. Ini gunanya kan buat potong, sama kayak kita gergaji.
Nah ini gergaji tangan sama, kita main gergaji tangan. Kalau ini kan gua ada ini pembatas ini buat malnya. Jadi jarak misalnya gua mau potong 3 cm, tinggal geser ke 3 cm. Mau jarak ke 20 cm, tinggal 20 cm mainnya. Di sini matiin, di sini tinggal dorong, ini tinggal potong doang sih sebenarnya. Kayak gitu. Jadi tinggal sesuai dengan kayak misalnya mau potong ukuran kayak gini nih. Oh, tinggi berapa, tinggal kita potong berapa sesuai ukurannya aja. Gitu. Ini hanya cuma menahan doang. Jadi saat kita potong, ya kan kayak gini nih. Saat kita potong kan kayak gitu, ini bisa nyala ya. Kan kita potong ini jadi cuma hanya pembatas. Nah kita dorong lah. Nanti dia saat itu kena pisaunya kena sini, tinggal potong sendiri dia. Gitu. Kondisi kan kayak gini juga kan bisa samain. Yang penting dia rapat sini rata. Nah, potong doang kayak gitu. Saya hidup, saya usaha, saya cari makan, saya nggak tergantung sama orang lain. Tapi karena saya mau makan, mau hidup, saya harus usaha sendiri. Sisanya nanti orang lain pasti akan bantu kita. Kalau saya gitu, prinsip saya sih itu ya. Makanya kita harus tetap semangat kalau kita, jangan kita, ya elah, kok cuma segini. Tetap kita harus punya ya, optimis kita lah gitu.